Halo anak-anak, pada video kali ini Pak Rifai akan membahas mengenai rumus-rumus pada cermin cekung dan cermin cembung ya. Namun, untuk lebih mudah kita memahaminya, kita pilih salah satu cermin dulu ya. Misalkan kita pilih yang pertama adalah cermin cekung. Karena rumus cermin cekung dan cembung sama saja. Mari kita analisis. Pada gambar terlihat bahwa segitiga BFP dan segitiga EFG adalah sebangun. Maka, DE per AB sama dengan EG per BP. Pada kasus ini, EG sebanding dengan OD, dan BP sebanding dengan OA. Maka, DE per AB sama dengan OD per OA. Besarnya DE sama dengan H aksen, besarnya AB sama dengan H, dan besarnya OD sama dengan S aksen, dan besarnya OA sama dengan S. Sehingga menghasilkan rumusan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Ini kita tuliskan sebagai persamaan pertama ya anak-anak. Untuk sinar paraksial, segitiga OFP dan segitiga DFE dapat dianggap sebangun ya. Maka DE per OP sama dengan DF per OF. Besarnya DE sama dengan H aksen, dan besarnya OP sama dengan H, dan DF sama dengan S aksen min F, dan OF sama dengan F. Maka secara matematis, H aksen per H sama dengan S aksen per F. Kita anggap ini sebagai persamaan yang kedua ya anak-anak. Kemudian, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga menghasilkan nilai F sama dengan SS aksen per S ditambah S aksen. Jika dibalik secara matematis, maka 1 per F sama dengan S plus S aksen dibagi dengan S aksen. Sehingga 1 per F sama dengan 1 per S aksen plus 1 per S. Rumus inilah rumus untuk cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung yang sering dipakai. Besaran-besaran fisis pada cermin lengkung yaitu S sama dengan jarak benda ke cermin, S aksen sama dengan jarak bayangan ke cermin, H sama dengan tinggi benda, H aksen sama dengan tinggi bayangan, dan F sama dengan jarak fokus cermin. Untuk perjanjian tanda, terdapat daerah nyata dan daerah maya. Ingat, daerah nyata adalah daerah yang dilalui oleh berkas sinar datang, dan pada daerah nyata ini yaitu jarak benda, jarak bayangan, jari-jari cermin, dan jarak fokus bernilai positif. Sedangkan pada daerah maya, yaitu daerah di belakang cermin, untuk jarak benda S, jarak bayangan, jari-jari cermin, dan jarak fokus F bernilai negatif. Dan karena cermin cekung memiliki jari-jari cermin bernilai positif, dan jarak fokus juga bernilai positif, maka cermin cekung disebut sebagai cermin positif. Dan cermin cekung sifatnya mengumpulkan sinar anak-anak. Dan cermin cekung ini disebut sebagai cermin konvergen. Sedangkan pada cermin cembung memiliki jari-jari cermin dan jarak fokus bernilai negatif. Sehingga cermin cembung ini sering disebut sebagai cermin negatif. Sedangkan sifat cermin cembung menyebarkan sinar. Sehingga cermin cembung ini disebut sebagai cermin divergen. Sekarang, kita menghitung perbesaran bayangan ya. Perbesaran bayangan atau magnification adalah perbandingan ukuran bayangan dengan ukuran benda aslinya. Misalnya, kita simbolkan dengan M. Besarnya M ini sama dengan H aksen per H. Atau merupakan minus dari perbandingan jarak bayangan ke cermin dengan jarak benda ke cermin. Atau secara matematis, M sama dengan negatif S aksen per S. Jika nilai M ini positif, maka bayangan bersifat tegak. Dan jika nilai M negatif, maka sifat bayangan terbalik. Coba perhatikan 3 kasus berikut ya anak-anak. Jika nilai H aksen lebih besar H, dan nilai perbesaran bayangan lebih besar sama dengan 1,
maka sifat bayangan yaitu diperbesar. Dan jika nilai H aksen kurang dari H, sehingga nilai perbesaran sama dengan kurang dari 1, maka sifat bayangan diperkecil. Dan jika nilai H sama dengan H aksen, maka nilai perbesaran bayangan sama dengan 1. Sehingga ukuran bayangan dengan ukuran benda sama besarnya. Nilai tersebut kita asumsi jika H dan H aksen sama dengan 0. Apakah mungkin ya H aksen itu sama dengan 0? Artinya tidak ada pembentukan bayangan sama sekali. Ketika berkas sinar datang dari benda yang terletak sangat jauh di tak terhingga, maka berkas sinar akan dipantulkan pada titik fokus berupa titik. Jadi kita anggap tidak terbentuk bayangan. Namun, pada kenyataannya, jika kita amati lebih detail, bayangan masih memiliki ukuran, meskipun ukurannya sangat kecil sekali. Misalkan nilainya 0,000003. Jadi, besar bayangan tidak sama dengan 0 kan? Masih ada nilainya. Atau masih terbentuk bayangan meskipun sangat kecil sekali. Namun, kita asumsi bahwa ketika suatu bayangan berupa titik dikatakan tidak terdapat bayangan. Atau kita asumsi sama dengan 0. Oh iya anak-anak, untuk cermin cekung dan cermin cembung, rumusnya sama saja ya. Yang membedakan hanya tanda negatif dan positifnya saja. Sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Pak Rifai. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya, yaitu tentang pembiasan. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa. Dadah!